Ya, yang namanya amarah. Ya namanya amarah ini Masya Allah luar biasa. Semua manusia pasti yang namanya punya yang namanya amarah. Bagaimana caranya kita bisa mengontrol amarah tersebut Ustadz ya. Kalau kita lihat tadi ini kayaknya nggak bisa menahan amarah nih. Sebenarnya apa sih hal yang paling baik kita lakukan walaupun kita bisa marah, bisa kesal sama orang. Tapi apakah hal-hal yang seperti itu bisa kita tahan atau bagaimana baiknya untuk menanti surga yang menanti kita Ustadz. Mohon izin fadhal penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ya, sebelum saya menyampaikan, kalau mau tidak marah, Mau. semua lihat ke sini. Ui. Bagaimanapun marahnya kita kalau ketemu ibu pasti. Itu kacamatanya nggak kebalik Bu. Enggak ya Bu ya. Alhamdulillah. Enggak kebalik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di penghujung Jumadil Akhir 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Ingat hari Kamis malam 1 Rajab. Usahakan hidupkan malam 1 Rajab ya. Tidak akan dimatikan hatinya. Dan hari ini kita membahas sesuatu yang menarik. Izin guru-guru kita Ustaz Bani dan Ustaz Sam. Masya Allah tabarakallah. Ingat salah satu yang bisa mengantarkan kita masuk surga adalah menahan amarah. La taqdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga kata Nabi. Dalam satu riwayat disebutkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkan dalam surga. Maka Rasulullah bersabda, sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Maka ketika kita bisa menjaga amarah itu, ada namanya pengendalian amarah. Orang yang kuat itu bukan karena kuat bergulat atau kuat karena mengangkat parang dan sebagainya. Tapi yang kuat itu adalah mampu mengendalikan amarahnya. Maka ketika orang mampu mengendalikan amarah mendapatkan kemuliaan luar biasa. Yakni terhindar dari murkanya Allah. Apalagi, Masya Allah tabarakallah, tertutup auratnya dan kekurangannya. Maksudnya apa? Ketika orang suka marah-marah maka ketahuanlah sifat seseorang itu. Keaslian seseorang itu maka terlihat ketika dia amarah dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan kemuliaan orang bisa menjaga amarah, maka disiapkan satu surga. Masya Allah. La taqdab walakal jannah. Jadi buat ibu-ibu catat nih ya. Bisa mengendalikan marah, emosi, insya Allah dijanjikan surga sama Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Jadi mau tidak marah? Enggak. Lihatlah ibu itu. Oh iya. Itu namanya kacamata capung. Jamaah. Kita lanjut nih ya, ada video lagi nih buat jamaah yang di rumah juga nih ya, tentang momen pilu suami jatuh pingsan ditinggal meninggal anak dan istrinya dalam seminggu. Ini dia tayangannya. Baru-baru ini beredar di media sosial rekaman video yang memperlihatkan momen pilu seorang pria kehilangan orang terkasihnya. Pria tersebut tertunduk lemas hingga kemudian jatuh pingsan setelah kehilangan istrinya. Diketahui, pria itu sebelumnya baru saja kehilangan sang anak. Namun 7 hari kemudian, sang istri menyusul meninggalkan pria itu. Tak kuat menahan kehilangan tersebut, pria itu kemudian jatuh pingsan di hadapan tetangga dan keluarga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini segala sesuatunya kita nggak pernah tahu. Kapan sih kita dipanggil ya? Betul. Yang namanya umur itu rahasia Allah ya. Betul, Gak Mas bisa Fadli. dimundurin walaupun cuma hanya 1 detik aja. Tak bisa tadi, Masya dimajukan, Allah, tak bisa dimundurkan. Iya Masya Allah luar biasa. Kalau kita lihat dari tayangan tadi nih Ustadz Syam nih katanya yang berikutnya amalan yang bisa membantu kita masuk surga adalah salah satunya dengan mengikhlaskan. Tapi bagaimana nih kalau seandainya mohon maaf ya namanya manusia ini kan gak segampang itu bisa ridho, bisa ikhlas. Namun bagaimana supaya itu semuanya bisa tercapai Ustadz Syam. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Tapi guru-guru kami Ustadz Ban, Ustadz Maulana, Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم
سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang senantiasa berbuat muhsin, berbuat ihsan, berbuat baik. Maka jikalau ditanyakan, kita ini adalah sesungguhnya sejatinya adalah makhluk surgawi. Kita berasal dari surga. Nabi Adam alaihissalam berasal daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah kirimkan Nabi Adam beserta anak cucu keturunannya hingga kita semua dan anak cucu keturunan kita nanti dikirimkan kita dari surga menuju negeri dunia. Maka di dunia ini mesti ada ujian dan juga cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang beriman kepada Allah, mereka sangat yakin bahwa cobaan tersebut adalah dari Allah. Lalu bagaimana caranya agar ridha menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama, sadari dulu negeri dunia adalah negeri ujian. Ada seseorang mau jalan-jalan ke negeri yang bersalju, maka setibanya ke sana dia kedinginan, maka tidak boleh dia mencela salju tersebut karena engkau memang datang ke tempatnya salju. Yang bisa kau lakukan adalah bawalah jaket yang tebal, bawalah selimut ke sana, bawalah pakaian yang cocok untuk kau tinggal di negeri yang bersalju tadi. Engkau dikirim ke negeri dunia, Allah telah mengirimmu ke negeri dunia, berarti engkau sadar bahwa tempat ini memang tempatnya ujian. Jangan kau cela ujian tadi, justru engkau bersiap-siaplah bahwa di sini memang banyak ujiannya, seharusnya saya kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sadar bahwa ini adalah negeri ujian, insya Allah dia akan siap untuk menerimanya. Masya Allah. Dan ujian itu akan terus Ustaz Syam ya? Akan terus. Baru bebas dari ujian kalau udah masuk surga lagi. Kalau udah ini masuk Masya surga Allah lagi, luar biasa. siap. Jazakallah khairan Sama-sama, kasihan, tepuk tangan buat Fadli. Ustaz Syam. Jamaah. Jawab jujur ya, kalau baca Quran paham gak maknanya Bu? Enggak, yang penting baca, Masya Allah. Coba kita tanya guru kita Ustadz Bani. Ini Masya Allah, Ustadz Bani ini jujur nih. Mungkin saya juga jamaah yang di rumah juga sama. Kita mungkin suka baca Al-Quran, baca aja. Nambah lagi, pengen buru-buru kalau perlu hatam. Tapi kadang-kadang tuh kita jarang banget emang kaji namanya mengamalkan apa yang sebenarnya dari maknanya Al-Quran. Nah itu bagaimana kalau kita buat kita-kita nih yang cuma baca aja, mungkin ada orang yang baru bisa baca Al-Quran juga, pahalanya seperti apa? Apakah bisa mendapatkan surga nantinya? Fadol, silakan. Tepuk tangan Pak Ustadz Bani. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli, jamaah yang ada di studio dan jamaah yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap orang yang membaca Al-Quran satu hurufnya itu ada pahala, dan pahalanya itu adalah 10 kali lipat atau 10 kebaikan. Maka ketika kita baca alif lam mim itu dapat pahalanya 30. Untuk siapa nih? Untuk yang lancar. Sementara walladzi yaqra'u wa yata'ta'u wa huwa syaqun alaih falahu ajran. Sementara yang bacanya terbata-bata, yang baru belajar gusi sama lidah pada berantem tetap keluarnya etok. Yang itu pahalanya 2 kali lipat kata Rasulullah. Sehingga kalau dibaca alif lam mim pahalanya 60. Jadi mendingan lancar apa jangan lancar, Bu? Kayaknya mendingan gak lancar, Ustaz, pahalanya banyak kan. Yang memang pahalanya banyak, tapi yang lancar besok di surganya al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Dia akan ditempatkan di surga bersama dengan para nabi. Masya Allah. Maka banyakin baca Quran. Saya nggak ngerti Ustaz, bahkan tidak sampai, mohon maaf misalnya saya nggak ngerti, yang saya baca nggak apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 32 sampai 36, orang menerima Al-Quran terbagi 3. Yang pertama zalimul li nafsi, banyak dosa. Dominan dosanya, sedikit amal ibadahnya. Yang kedua muqtasid, 50-50. Yang ketiga sabiqum bil khairati biidznillah. Ini dominan kebaikannya. Kata Ibunda Aisyah, 3-3-nya masuk surga karena Al-Quran.
Meskipun banyak dosa, banyak maksiat, kata Ibunda Aisyah semuanya masuk surga. Maka Umar bin Khattab mengatakan, sabiquna sabiqun. Orang-orang yang terdepan melakukan ibadah, kebaikan dia terdepan juga masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa muqtasiduna najin. Orang yang 50-50 mereka akan selamat. Wa zalimuna magfurun lahu. Sementara orang yang zalim di antara kita insya Allah dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan Al-Qur'an. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an insyaallah. Amin, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Sama-sama. Bani. Tepuk tangan dong Ustadz Bani. Tuh penting banget tuh baca Al-Quran. Walaupun nggak ngerti, nggak apa-apa. Baca aja terus. Yang masih terbata-bata pahalanya malah double. Ini Masya Allah. Ustadz Maulana izin dong saya mau bacain ada Apa pertanyaan sih? bagus nih dari Coba lihat. Jamaah Islam Itu Indah yang di rumah. Dari Rusli Ramdhani. Rusli Ini. Ramdhani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya jika kita selalu senyum dan ceria itu kan termasuk ibadah yang terus mendapatkan pahala. Tapi kalau senyum-senyum sendiri dan ceria terus bukannya malah jadi kayak orang gila ya Ustaz. Gitu. Mohon maaf nih Ustaz. Berarti orang gila itu amalannya banyak dong Ustaz ya. Hehehe. Ini pertanyaan di luar nurul namanya. Di luar nalar ya. Ini gak gitu juga konsepnya kali ya? Bukan begitu. Ah. Yang dimaksud senyum-senyum itu adalah senyum kepada orang untuk jaga silaturahmi. Berarti kita Bukan senyum sendiri. berarti kita senyum dengan ibu yang ini dapat pahala banyak. Iya? Yuk salam. Ya Allah, Ibu. Giginya udah jarang-jarang. Nggak. Iya. Tinggal satu kekurangannya. Apa itu? Lupa bawa tas. Nanti kita lanjutkan jawabannya setelah yang satu ini ya. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nauzubillah summa nauzubillah ya Bu ya. Ini masalahnya nih orang-orang yang takut miskin. Gara-gara Allah kasih anak takutnya nggak bisa kasih makan juga nih biasanya nih. Tapi gimana nih Ustadz Bani mohon izin nih. Kalau seandainya kita terlilit utang udah mentok banget. Terus ada orang yang pengen bantu bayarin. Tapi sebenarnya orang yang bayarin itu justru dia juga punya kebutuhan. Karena ngelihat kita nggak tega kasihan. Ini bagaimana nih hukumnya? Apakah dia memang harus mementingkan kebutuhannya dia sendiri. Atau mendahulukan orang yang berutang itu? Mohon izin penjelasannya Fadl. Tepuk tangan buat Ustadz Bani. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, kita doakan semoga semua yang sedang diuji oleh Allah dengan hutang, Allah berikan kemudahan insya Allah. Nah, barang siapa yang memberi kemudahan kepada saudaranya yang sedang dalam kesulitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan kelonggaran kepada saudaranya sesama seiman seakidah dalam urusan masalah dunia ini, baik hutang, apapun problematika dalam kehidupannya, maka besok hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan dia. Ketika orang sedang kesulitan, ketika orang berada di padang mahsyar, semuanya panik, tidak bisa memperhatikan nasib orang lain kecuali dirinya sendiri, di situ Allah akan mudahkan. Dengan sebab apa? Dia memudahkan urusan orang lain. Kata Rasulullah SAW, dulu ada orang meninggal, itu nggak punya amalan. Kecuali ada orang berhutang ke dia, lalu setelah itu diberikan kelonggaran. Kata dia, tajawazu anna. Udah bebasin aja hutangnya. Mudah-mudahan Allah membebaskan kita dari api neraka. Fatajawazallahu anhu, kata Rasulullah. Maka besok hari kiamat, Allah bebaskan dia dari api neraka. Masalahnya Ustadz, saya pengen bantu orang yang berhutang, tapi boro-boro buat dia Ustadz, buat saya aja kekurangan. Masya Allah. Lalu mana yang kita dahulukan? Diri kita dulu atau ke orang lain? Standarnya itu adalah dahulukan diri kita sendiri, baru orang lain. Safety first istilahnya ya. Kita dulu baru orang lain, itu standarnya. Tapi kalau ada orang bisa, meskipun dia butuh, meskipun dia sendiri merasa kekurangan, tapi dia bantu saudaranya, itu namanya ideal. Seperti sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau sendiri kekurangan. Tapi ada tamu Rasulullah, dia mengatakan saya menjamu. Siap ya Rasulullah memberikan makan kepada tamumu. Padahal ternyata begitu pulang ke rumah gak punya makanan. Kata istrinya ada tapi buat anak kita. Yaudah gak apa-apa masak. Nanti matikan lampu kita pura-pura makan. Yang penting tamu ini kenyang. Masya Allah. Maka begitu pagi harinya Rasulullah SAW panggil dua ini. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari dan juga istrinya. Lalu kata beliau Allah tersenyum dengan perbuatan kalian berdua. Kenapa? Karena kalian mendahulukan orang lain padahal kalian sendiri membutuhkan. Itu yang Allah puji dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudaranya, mendahulukan orang lain padahal dirinya pun kekurangan, padahal dirinya pun membutuhkan. Itu namanya isar, mendahulukan orang lain dalam kebaikan. Masya Allah. Itu pahalanya luar biasa tuh.
Ada sahabat dalam perang Yarmuk bertiga. Ada Ikrimah, ada Al-Haris dan juga Suhail radhiyallahu anhum. Mereka kepayahan, terluka parah luar biasa, kehausan. Air. Begitu datang diberikan kepada Ikrimah, dia lihat, ya Allah, ini Al-Haris lebih butuh, kasih Al-Haris saja. Begitu mau diberikan kepada Al-Haris, itu Suhail lebih butuh, kasih ke Suhail aja. Akhirnya mereka bertiga meninggal tanpa ada satupun yang sempat meneguk air tersebut. Saking ini mendahulukan saudaranya. Ini adalah orang-orang ideal. Kira-kira kita mau standar apa ideal? Kalau standar saya dulu lah Ustadz. Kalau ideal, kalau kita lihat saudara kita daripada dia tadi nauzubillah min dzalik menjual bayinya. Kalau kita mampu sanggup bantu dia. Masya Allah. Tapi kata Imam Asy-Syatibi, al-isaru fil mu'amalah mustahab. Isar mendahulukan orang lain dalam hal muamalah itu dianjurkan. Tapi dalam ibadah jangan. Misalnya kita di sab pertama. Datang orang lain. Mas Fadi aja depannya si belakang. Itu gak boleh. Ngalah dalam ibadah gak boleh. Itu juga kalau kenal. Ada yang gak kenal banyak DM, bayarin hutang. Itu susah juga kenal kagak gimana tuh Ustadz. Iya, Dimin benar. aja dulu ya. Iya. Makasih Standar banyak. aja dulu dah. Iya standar Allah dulu. alam bisawab. Makasih banyak Ustadz Bani. Tepuk tangan buat Ustadz Bani ini Masya Allah luar biasa. Jamaah. Saya mau kasih kesempatan sekarang sama jamaah yang di studio, mewakili yang di rumah ya, untuk tanya-tanya langsung sama guru-guru kita dengan pertanyaan masing-masing. Boleh? Kalau gitu sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau nanya boleh silakan. Angkat tangannya, silakan. Soyo, Masya Allah. Coba yang sini dulu ya Bu ya, punten ya. Yang dari atas dulu coba nih kita kasih kesempatan ini. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Ratna dari Majelis Taklim Fatimah Zahra, Jamblang, Cirebon. Wah, tepuk tangan dong. Ada jamblangnya. Kok di sininya nggak ada jamblangnya? Fatimah Zahra doang. Tanya dong Ustadz. Iya Ibu, serius banget Ibu Ratna, takut lupa pertanyaannya. Silakan Bu. Iya, silakan Bu. Saya mau bertanya sama Ustadz Maulana. Oh, Ustadz Maulana. Baik, Bu. Bagaimana kalau kita di jalan terus kita menemukan batu kerikil di tengah jalan. Kalau kita mencoba menyingkirkannya, bagaimana? Apakah amalan itu mendapat amalan yang baik? Sama terus katanya jarang sekali ya Pak Ustadz. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratna namanya bagus banget kayak nama ibu saya, mertua saya. Tapi dia suka ngeliat ke atas, ada apa di atas ini? Saya takut. Dia lihat di atas ada lampu. Oh ada lampu, silakan dijawab. Tepuk tangan buat Izin Ibu Ustaz Ratna, Bani Masya dan Allah. Ustaz Sam. Kepada semua jamaah dimanapun berada, jangan pernah meremehkan amalan yang kecil meskipun itu hanya menyingkirkan batu di jalan. Sesuatu yang menghalangi di jalan. Mohon maaf, Rasulullah SAW mengajarkan buat kita, barang siapa menyingkirkan gangguan dari kaum muslimin, maka akan dicatat untuknya satu kebaikan. Maka ia akan masuk surga. Amin. Menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan. Nah ini berbanding terbalik ya. Orang yang bikin polisi tidur. Atau penyebar paku Penyebar paku. di jalan. Kalau mungkin yang polisi tidur dimohon harus izin ke polsek setempat. Itu ada undang-undangnya. Tidak semua 1 meter ada lagi. Kasihan yang hamil. Kasihan juga tuh yang penjual penjual telur. Penjual telur. Dia ada 10 polisi tidur, 10 telurnya tuk, pecah semua. Iya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang menyingkirkan sesuatu yang membahayakan sehingga mampu menyelamatkan orang, sehingga baginya satu kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan dia masuk ke dalam surga. Jadi singkirkan sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang menghalangi orang. Makanya ada pernah suatu ketika Rasulullah SAW nanya kepada sahabat yang lagi duduk-duduk. Ya. Apa yang kau lakukan? Kami duduk-duduk biasanya seperti ini ya Rasul. Kata Nabi, kasih haknya jalanan. Oh. Apa haknya jalanan? Singkirkan sesuatu yang membahayakan dan bantu orang yang ada di jalan. Masya Allah. Jadi kalau misalnya mengambil kerikil aja dapat pahala, yang nebar paku dapat neraka berarti ya. Saya kalau ada batu gini, caranya gimana? Gimana, Kalau gimana? ada batu, saya caranya begini. Lincah banget. Belum pernah kena sarap kejepit ini kayaknya nih orang. Iya, langsung gak bisa lincah. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Ini Masya Allah. Jamaah. Ayo yang mau nanya lagi silakan angkat tangannya ayo.
Sini lagi Bu, maaf ya Bu ya. Biar di sini lengkap dulu nih. Yang masih muda nih kita lihat di antara yang senior-senior. Silakan Mbaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahma Hidayanti dari Majelis Taklim Fatimah Zahroh, Jamblang, Kabupaten Cirebon. Tepuk tangan dong. Silakan Mbak Fatimah. Mbak Fatimah itu majelis taklimnya. Iya. Tanya dong Ustadz. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Syah. Ustadz siap. Mbak Putri. Yang muda nanyanya sama yang muda. Oh gitu, baik. Berarti maksudnya kalian tua sama saya. Iya. Silakan Mbak Putri ya. Apa benar jika kita memberikan makan kepada orang yang kelaparan itu sudah termasuk ahli surga? Masya Allah. Dan Terus? kalau kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, tapi sholatnya itu masih bolong-bolong, gimana nih Ustadz? Terima kasih. subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya dulu sama Mbak Putri. Coba bentar. Kalau daster bolong-bolong dipakainya enak nggak? Adem tapi dilihatnya nggak enak. Coba sekarang dijawab Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Diperumpamakan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumpuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai tersebut ada 100 biji yang tumbuh. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui setiap apa yang dikerjakan oleh hambanya. Maka jikalau ditanyakan apakah orang yang senantiasa mut'imil ji'an memberikan makan kepada orang yang sedang kelaparan termasuk orang yang dekat dengan surga, maka dikatakan dalam sebuah riwayat as-sakhi, al-mu'min as-sakhi, orang beriman yang dermawan, qaribum minallah, dekat dengan Allah, wa qaribum minan nas, dekat dengan manusia, dan juga dia qaribum minal jannah, dan dia juga dekat sekali sama surganya Allah Subhanahu wa taala, wa ba'idun anin nar, dan dia jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang bisa memberi makan kepada orang yang susah hanyalah orang dermawan. Kemudian dikatakan sebaliknya, orang al-bakhil, orang yang pelit, seke, medit, koret, cap jahe, merege, hese. Kalau bahasa Cirebonnya apa Bu? Pelit ya, medit. Orang yang medit dia dekat, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan neraka, jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Pertanyaan selanjutnya, oke, dia adalah orang yang senantiasa berbagi, dia orang yang suka ngumpul-ngumpul, selalu dia yang bayarin kalau lagi makan-makan tuh. Kalau ada orang susah dia yang paling cepat bantuin. Masalahnya Ustaz, sholatnya bolong-bolong. Gimana tuh? Maka jawabannya, sedekahnya tetap diterima sama Allah. Tapi sholatnya dimintai pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Berarti dia tetap dimintai pertanggungjawaban tentang sholat yang dia tinggalkan. Dan juga susah untuk menyebut orang itu sebagai seorang dermawan kalau dia sholatnya bolong-bolong. Kenapa? Sedekah di sini bukan hanya tentang materi. Ada orang tidak punya materi tapi dia sedekah dengan tenaganya. Ada orang tidak punya tenaga tapi dia sedekah dengan waktunya. Orang yang senantiasa melaksanakan sholat berarti dia orang yang dermawan. Tapi orang yang tidak mau melaksanakan sholat berarti dia orang yang pelit.
Coba bayangin Bu, kenapa dia pelit? Karena Allah cuma minta 5 menit daripada setiap sholat kita. Allah cuma minta 3 menit, bahkan ada yang 2 menit selesai sholatnya. Itu sholat yang cepat saja engkau pelit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana bisa orang tersebut disebut orang yang dermawan? Bagaimana mungkin dia disebut sebagai orang yang ahli sedekah? Sedangkan menyumbangkan 2 menit saja dari setiap harinya, 5 waktu saja dari setiap harinya, dia tidak mau berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sejatinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan sholat kita, tapi kita yang melaksanakan kewajiban tersebut. Berarti sedekahnya diterima, akan tetapi sholatnya akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kau ditinggalkan? Dan bisa jadi gara-gara itu dia batal masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Tetap ditagih. Ditagih. Jadi buat jamaah tadi Mbak Putri ya, kalau sholatnya bolong-bolong diganti, dibayar. Jangan sampai nggak dibayar. Ada yang bilang nggak dibayar soalnya bahaya itu. Utang aja harus dibayar. Diganti. Diganti harus Siap. ya. Makasih banyak Ustaz. Sama-sama, Tepuk tangan buat Ustaz Syah, Mbak Putri juga bagus banget pertanyaannya. Ayo satu lagi yang mau nanya boleh, silakan angkat tangan dari kanan. Langsung ada yang cepet dari bawah nih. Boleh saya coba kasih ini dulu ya Bapak, maaf ya Pak ya. Bapak coba bertiga sih, coba kalau banyak saya kasih kesempatan deh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Atini dari Majelis Taklim Fatimah Zahra, Jamblang, Cirebon. Tepuk tangan dong. Ibu Atini silakan. Saya mau tanya sama Ustadz Bani. Masya Allah. Ustadz Bani. Apakah jika kita mendapat rezeki dan memberikan hadiah kepada saudara sampai membuat saudara kita itu bahagia, termasuk dalam amalan yang baik. Tapi bagaimana jika saudara itu tidak pernah mengasihi kepada kita Pak Ustadz? Bukannya itu ngeselin ya? Iya. Itu namanya saudaranya terima, nggak kasih. Terima doang, nggak ngasih gitu ya. Gitu aja Ibu. Itu aja Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini mudanya suka nyanyi, megang mic-nya 2 soalnya. Wah, udah siap buat nyanyi. Mohon izin Fadlan silakan. Mohon izin guru-guru kami, Ustaz Syam, Ustaz Maulana, dan guru-guru kami dimanapun berada. Masya Allah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ini oleh Al-Munziri, dikutip dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib. Kata sahabat bertanya, ya Rasul, ayul a'mali ahabbu ilallah. Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis ini Rasul tidak bilang salat, tidak bilang puasa, tidak bilang zakat, haji dan seterusnya. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Rasa bahagia yang kau masukkan ke hati saudaramu sesama orang muslim. Masya Allah. Membuat bahagia saudara kita itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, takshifu anhu kurbatan, lagi kesulitan kita berikan kemudahan. Taqdi anhu dainan, dia punya hutang kita bantu untuk lunasin. Tapi dengan syarat kata Mas Wadi tadi, orangnya kenal apa kagak? Tahu-tahu kagak kenal main DM aja, udah kita lunasin ternyata dia gak punya utang. La ilaha illallah. Jadi pastikan kenal dulu orangnya. Orangnya bertanggung jawab atau tidak. Ya. Lalu kata Rasulullah SAW, la an amsya ma'a akhin fi hajatin liyudkhila surur fi qalbihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Nemenin teman untuk mendatangkan rasa bahagia di hatinya. Ini menemani saudara teman jalan-jalan supaya hatinya senang, apalagi pasangan. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan full. Masya Allah. Kita nemenin pasangan jalan-jalan demi membuat dia bahagia. Lebih disukai Rasulullah daripada itikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Masya Allah. Jamaah ayo ajaklah pasangannya jalan-jalan. Terutama para suami ajak istrinya jalan-jalan. Supaya hatinya bahagia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya Ustadz, saya ajak istri saya jalan-jalan. Istri saya bahagia, saya menderita Ustadz. Keluar duit banyak ya. Insya Allah Allah ganti kalau untuk pasangan. Insya Allah Allah akan mudahkan. Nah Ustadz, kita sudah berusaha memberikan, ada rezeki kita berikan kepada dia. Tapi dia nggak pernah memberi Ustadz. Ini gimana nih? Kata Rasulullah SAW, konsepnya itu adalah tahadu, tahabu. Tahadu itu namanya mutawa'ah dalam istilah ilmu sorob. Saling memberi. Jadi saling memberi akan memunculkan rasa saling kasih sayang. Tapi kalau tidak ada saling, yang satu memberi, yang satu terima terus. Itu bukan kasih sayang yang muncul. Gedek bin gondok alias jengkel. Maka mestinya memberi dan menerima. Menerima dan memberi. Gitu.
Jadi jangan terima terus. Masalahnya Ustaz, saya mau ngasih dia, banyakkan dia duitnya. Enggak masalah kita memberi meskipun jumlahnya sedikit. Yang penting kita sesekali memberikan kepada dia. Sesekali kita membalas budi baiknya. Itu namanya orang yang mengerti adab. Ustaz, saya nih selalu memberi, tapi dia nggak memberi kepada saya. Ini saya stop atau bagaimana? Tetap lanjutkan. Karena orang ikhlas itu, kata Allah dalam surat Al-Insan itu, la nuridu minkum jazaan wala syukuro. Saya ini ngasih ini tidak berharap balasan dari dia, bahkan jangankan balasan, ucapan terima kasih aja nggak penting. Dia mau bilang terima kasih kek, dia mau nggak bilang terima kasih kek, kita tetap memberi. Itu namanya orang ikhlas. Tapi kalau ngasih itu karena dia ngasih, itu kata Rasulullah, laisal wasil bil mukafi. Ya, orang yang nyambung silaturahim bukan yang membalas, tapi karena dia memang mau memberikan itu. Mau dibalas kek, mau enggak kek, bahkan bilang terima kasih atau enggak, itu tetap kita kasih. Itu yang Masya Allah manusia. Jadi konsepnya itu kita pokoknya segala sesuatunya lillah karena Allah aja. Betul. Mau bodoh amat dia mau balikin lagi apa enggak terserah. Betul. Tapi kalau nggak bilang terima kasih namanya Kebangetan. Tuh 2, 3. Kebangetan. Tepuk tangan Bu Ustadz Bani. Bu Aitin makasih banyak. Masya Allah. Ustadz di sini saya mau kasih tahu. Ada ibu dari tadi. Kenapa dia? Itu dia goyang-goyang terus. Apanya goyang-goyang? Saya lagi nunggu bulan besar mau kasih obat cacing. Nih, Kenapa, lagi. Ibu? Ini kayaknya Ya. lagi atau coba sebentar saya ambil mic sini. Ini Ibu kenapa itu tangannya pada keremian atau gimana Ibu gatel? Iya. Kenapa Ibu? Ibu kenapa gerakin-gerakin tangan terus? Ya ini Mas Fadli, saya hari ini lagi berhitung berbuat kebaikan. Oh, berbuat kebaikannya lagi dihitung. Itu aja, itu Ibu lagi ngitungin. Iya lagi Udah banyak apa masih dikit? Bu, Iya udah banyak. Bu, kalau orang berbuat baik lupakan. Jangan pernah hitung-hitungan. Nah. Kalau ada dosa yang diingat supaya bisa bertobat. Tuh. Ya Bu ya? Gitu. Masih mau ngitung lagi? Masih. Masih mau dihitung. Jangan dihitung, berbuat kebaikan. Ibu mah kagak dengerin dia. Ustadz, yang namanya kebaikan itu udah lakukan aja. Jangan kayak ibu itu dihitung-hitung ya. Harus ikhlas. Harus ikhlas. Gimana kalau kita bahas setelah yang satu ini? Oh iya betul. Oh iya, yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bu. Terima kasih buat yang videoin dan Yang viralin. videoin dan viralin, Masya Allah. Ya beginilah ya doanya kita orang tua maunya pasti anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, amin. Tapi kalau di luar kita nggak pernah tahu anak kita kayak gimana. Kalau bisa sampai kayak gini, ini Masya Allah Ustadz Syam. Nah ini ya, ini belajar buat kita juga bahwa kita lihat tayangan tadi. Sesibuk apapun kita, sebanyak apapun pekerjaan kita, seenak-enak apapun yang kita sedang lakukan. Jangan lupa bahwa kewajiban sholat itu ya. Ini Masya Allah. Nanti bagaimana caranya nih kalau kita supaya istiqomah nih Ustadz Syam nih. Supaya kita selalu ingat Allah dalam keadaan apapun. Mohon izin, Fadol. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Tapi guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran surah Ali Imran ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kembali kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkaulah yang maha memberi. Maka jikalau ditanyakan bagaimana agar tetap bisa istiqomah dan tidak terganggu oleh apapun itu untuk melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah, wabil khusus sholat yang kita bahas, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sempat mencela daripada orang-orang yang sholat tapi malas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qamu ila sholati qamu kusala."
Kalau dia berdiri untuk sholat dia males-malesan. Nih yang berdiri untuk sholat aja tapi males-malesan masih dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? Berarti tips yang pertama agar bisa terhindar daripada gangguan untuk dia bisa melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah. Kalau mau ibadah tuh semangat, jangan males-malesan. Terdengar suara adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca apa Bu? Langsung Bu? Langsung. Alhamdulillah masih diberi waktu, masih dikasih umur ketemu sholat duhur. Jangan, astagfirullah udah duhur lagi. Astagfirullah udah asar lagi. Astagfirullah udah isya lagi. Astagfirullah. Itu orang yang tidak semangat ketika menyambut daripada perintah Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Berarti agar kita bisa istiqomah, salah satu tips yang diberikan oleh para ulama kita mengambil daripada surah An-Nisa tadi, kalau engkau berdiri, berdirilah dengan semangat. Alhamdulillah udah duhur. Alhamdulillah. Biasanya semangat waktu adzan itu kalau adzan maghrib di bulan Ramadan. Alhamdulillah udah beduk maghrib katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan semangat kepada kita dalam ibadah itu. Kemana engkau, kenapa engkau takjub dengan ibadahmu, sedangkan seluruh kebaikan yang kau lakukan tidak ada yang bisa kau lakukan kecuali petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadilah kita orang yang bersyukur kalau habis ibadah. Bersyukur kalau habis ibadah. Kalau habis ngeluarin duit buat berbuat kebaikan, bersyukur. Alhamdulillah saya dikasih petunjuk dari Allah untuk bisa berbuat kebaikan. Ibu, Bu, hadir di Islam itu indah, apakah usaha ibu? Bukan. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala supaya ibu bisa hadir ngaji. Subhanallah. Jadi jangan pernah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kita berbuat baik itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan itu patut untuk kita syukuri. Satu, semangat. Dua, bersyukur. Yang ketiga, jangan pernah lupa baca doa yang tadi. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau versi dari Rasulullah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala taatik. Kalau versi banyaknya jamaknya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Siap, Tepuk tangan sama-sama. dong buat Ustaz Syam. Masya Allah. Senang banget ya. Jamaah. Kita lanjut lagi, sekarang waktunya kita kasih kesempatan tanya jawab lagi buat jamaah yang di studio sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yo yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya yo. Gantian Ibu Punten dari sebelah sini sekarang nih ya. Yang tadi ngitung-ngitung. Coba Ibu hitung-hitung ini namanya siapa Ibu? Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Suheri dari Majelis Taklim Fatimah Jahro, Jamblang, Cirebon. Tepuk tangan dong buat Ibu Suheri. Tanya dong Ustadz. Iya Ibu. Saya mau nanya ke Ustadz Maulana. Oh boleh. Nggak usah ditanya juga datang sendiri biasanya Bu. Iya, iya. Nggak usah dipanggil datang sendiri aman. Silakan Ibu pertanyaannya. Katanya kalau puasa melaksanakan sunnah puasa hari Senin dan Kamis pahalanya berlimpah. Oh, Masya Berarti kalau puasa di hari lain Senin dan Kamis pahalanya sedikit dong Pak Waduh, ya Ustadz. Allah. Tetap Terima aja kasih. dihitung-hitungan. Oh itu aja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Suheri. Tahu nggak Bu singkatannya Suheri apa Bu? Suka heboh sendiri katanya. Silakan Ustaz dijawab. Ya. Silakan Ustaz. Baik, izin Ustaz Bani dan Ustaz Sam. Kepada semua jamaah dimanapun berada. Begitu luar biasanya hari Jumat. Jumat itu dilipat gandakan sampai 70. Amin. Bahkan penghulunya hari-hari Jumat. Maka Allah berikan juga kemuliaan hari Senin dan Kamis. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita untuk memuliakan sebenarnya hari-hari semua bagus. Tapi ada khusus seperti hari Senin hari lahirnya Nabi. Hari Kamis amal ibadah itu diangkat. Maka Rasulullah SAW bersabda, amal-amal kebajikan itu dilaporkan pada hari Senin dan Kamis.
Maka aku menyukai amalanku dilaporkan sedang aku dalam keadaan berpuasa. Ingat ya, amal itu diangkat 4 kali. 1 ketika waktu subuh. Amalan harian itu waktu subuh. Kalau mingguan Kamis sesudah asar. Ulangi, Kamis sesudah asar. Pada saat itu baiknya kita berpuasa. Maka kalau berkata hitung-hitungannya ibu bagus juga sih. Tidak apa-apa bu. Untuk mencari hari baik. Ya bu ya. Ibu cerdas namanya. Ibu cerdas. Iya. Kemudian apa lagi? Amal ibadah diangkat sekali setahun. Yakni malam nisfu Sa'ban. Pertengahan Sa'ban. Catat ini. 23, 24, 25 Februari. Baca Yasin 3 kali ya. Bukan Yasin 3 kali Yasin. Tidak begitu. Yasin yang pertama minta ampunan dan umur panjang. Yasin kedua minta rezeki yang berkah. Amin. Yang ketiga. Yasin yang ketiga minta apa? Naikkan derajatku dan kuatkan imanku. Masya Allah. Dan satu lagi. Apa tuh? Amalan ibadah itu diangkat sekali seumur hidup. Masya Allah. Pada waktu dicabut nyawanya berikut amal-amalnya. Waduh, tepuk tangan dong Ustadz Maulana. Ibu Suheri ini bagus nih dia. Mencoba beribadah semaksimal mungkin di waktu yang terbatas ini, Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Suheri. Dan sekarang, ayo lanjut lagi yang mau nanya lagi. Boleh silakan angkat tangannya dari sini nih, ayo. Wah nih yang tengah sekarang gantian. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kursi Kurniasi dari Jamaah Taklim dari Majelis Taklim Fatimah Al-Jahro Jamblang Cirebon. Tepuk tangan dong buat member baru Majelis Taklim masih belum hafal namanya. Silakan Bu. Ya. Grogi kata temennya. Menceritakan Apa tanya sih, dong Bu? Mau Pak nanya Ustadz. siapa? Boleh. Saya mau tanya ke Pak Ustadz Bani. Ustadz Bani, ya udah saya tarik dulu Bu Ustadz Baninya. Siap, Nih, siap, dah siap. saya bawa. Mau nanya apa Ibu? Menceritakan aib kan tidak baik ya Pak Ustadz. Benar. Saudara saya nakal, saya menceritakan kepada orang lain supaya kenakalan dan berkurang. Itu kan supaya kenakalan berkurang itu. Jadi saya menceritakan ke orang lain. Apakah kalau saya menutupinya itu tetap dosa? Gimana tuh Pak gitu. Ustadz? Ini ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ini pada dasarnya suka gosip. Suka gosip, buka aib saudaranya. Itu, ibu terima kasih banyak. Ibu, ya. Nanti mau di sini jawab nih. Ibunya yang nakal, gosip mulu. Iya. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana. Iya. Iya, Ibu. Hukum asalnya membuka aib itu terlarang. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 kata Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Tidak boleh salah seorang di antara kalian membuka aib saudara kalian. Maukah kalian besok memakan bangkai daging saudara kalian sendiri? Waliyazubillah. Pasti kalian gak suka. Maka kata Imam Asy-Syaukani, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dagingnya haram dimakan, kehormatannya haram dilanggar. Gak boleh kita umbar aib saudara kita, gak boleh. Makanya kata Rasulullah SAW, man satara mu'minan satarallahu yaumal qiyamah. Orang yang suka menutup aib saudaranya, besok aib dia ditutup di hari kiamat. Aib kita ini banyaknya luar biasa. Masya Allah banyak sekali. Yaumatublas sarair, pada hari semua rahasia ditampakkan. Tapi ada orang yang rahasia keburukannya semua ditutup oleh Allah. Kenapa? Di dunia dia menutup aib saudaranya. Tapi kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ada perkara-perkara itu tidak termasuk kategori mengumbar aib. Yang termasuk diperbolehkan. Apa diantaranya? Ketika kita misalnya nauzubillah min dzalik dizolimi oleh orang. Lalu kita lapor kepada penguasa, kita lapor kepada pihak yang berwajib. Ini apakah termasuk gibah Ustadz? Apakah termasuk membuka aib orang? Enggak. Karena kalau kita diamkan lama-lama kita terzolimi. Maka kita adukan dia, kita laporkan, itu tidak termasuk gibah. Atau misalnya zolimnya enggak ke kita, ke orang lain. Di tetangga kita, dekat rumah kita, balapan liar, tawuran, berantem segala macam. Pusing kita tiap malam. Akhirnya kita lapor ke pihak yang berwajib. Kita lapor kepada pihak yang berwenang. Apakah ini membuka aib saudara tetangga kita? Enggak.
Karena ini dalam rangka mencegah perbuatan kemungkaran dan kezaliman. Yang berikutnya apalagi? Kalau misalnya ada orang itu sering melakukan kezaliman, nakal tadi, iseng. Apa isengnya? Sering minjem duit, kagak dibayar. Itu iseng apa ngeselin? Ngeselin. Misalnya nih ada orang jelas-jelas dia hobinya tuh minjem dan tidak pernah bayar. Maka kita ceritakan kepada tetangga kerabat, hati-hati sama si fulan ini. Dia orangnya suka begini. Dalam rangka mencegah kemadorotan dan kerusakannya jangan sampai terdampak kepada masyarakat luas. Ini boleh apa enggak? Termasuk perkara yang diperbolehkan. Karena apa? Tujuannya baik. Termasuk pertanyaan ibu tadi. Ustadz ini gimana nih ada anak saudara kerabat dia nakal dan itu membahayakan orang. Ini apa kita diemin aja jangan kita ceritain ataukah kita ceritakan dalam rangka untuk mengurangi kenakalannya. Supaya orang tuanya misalnya negur, supaya guru misalnya memperbaiki akhlaknya. Boleh atau tidak? Itu termasuk perkara yang diperbolehkan, gak apa-apa. Tapi kalau bukan karena ini, yang lain dia senang aja ngegosip, ya senang aja mengumbar aib dan kayaknya menarik Ustaz kalau cerita gosip. Nah, ini yang termasuk nauzubillah min dzalik mengumbar aib saudara kita. Kalau itu aib itu ada pada orang itu namanya ghibah. Tapi kalau tidak ada aib itu kita fitnah jatuhnya. Karena dia tidak melakukan perbuatan itu, tapi kita katakan yang buruk tentang dia, tapi sebenarnya nggak ada, maka jatuhnya fitnah. Dua-duanya nauzubillah min dzalik itu mendapatkan dosa. Maka kalau kita tutup aib saudara kita, meskipun itu ada, Allah tutup aib kita. Selama itu ada maslahat, kebaikan dalam rangka mencegah keburukannya berdampak kepada orang lain, tetap dapat pahala, masya Allah. Masya Allah. Islam ini agama yang begitu dahsyat luar biasa. Kalau sampai nggak mengganggu kita, nggak mengganggu ibu, nggak usah diceritain. Kalau sampai membahayakan orang lain, diingatkan aja orang lain supaya nggak kena imbasnya gitu ya. Ini Tapi Masya sebelum Allah. itu kalau bisa tegur dulu tuh bocahnya, jangan Tegur. nakal. Ya Allah bocahnya mana sih? Itu dia bocahnya. Bocahnya mana sih? Tepuk tangan dong Ustadz Bani, Masya Allah makasih banyak Ibu. Ayo satu lagi yang mau bertanya boleh. Satu lagi ayo angkat tangan silakan Ibu. Mana? Oh yang atas, yang mana sekarang gantian, ini dia. Ibu yang kacamata tadi mana ya hilang? Oh kacamata dicopot. Saya cariin dari tadi yang mana, ya itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Titi Nurhayati Iya. dari Majelis Taklim Fatimah Al-Jahro Jamblang Cirebon. Tepuk tangan dong buat Ibu Titin. Tanya dong Ustadz. Iya Ibu. Saya mau bertanya kepada Ibu. Ustadz Syam. Ustadz Syam. Baik Syam. Ibu, saya insya Allah akan menjawabnya. Silahkan Bu. Silakan Ibu Titin. Bagaimana kalau orang terus-terusan berbuat salah kepada kita, apakah kita harus memaafkan atau diberi pelajaran dulu? Tarik nafas dulu Bu. Iya. Terus gimana itu aja? Gimana Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita tanya dulu, Ibu Titin, orang yang jelek-jelek ada di sini? Gak ada. Gak ada. Aku mau tanya juga, Ibu kalau marah juga nadanya begitu? Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Titin. Dijawab Ustaz Syam, silakan. Sampai guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah di rumah, jamaah di studio, Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Alladzina ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Di
antara ciri dan juga kriteria orang-orang yang akan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala serta ampunannya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita bahas di episode panjang hari ini yang Masya Allah memberikan ilmu dan juga keberkahan bagi kita, yaitu orang-orang yang senantiasa mengeluarkan hartanya baik di waktu lapang ataupun sempit, dan orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya dan juga senantiasa memaafkan kesalahan orang lain, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Namun ternyata pertanyaan dari ibu tadi, bagaimana jikalau ada orang yang berulang kali melakukan kesalahan yang sama, bahkan berulang kali terlihat menzalimi kita, haruskah kita maafkan terus menerus atau boleh diberikan pelajaran? Maka ada susunannya yang Allah torehkan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Ambillah maaf, maafkan. Setelah dimaafkan, subhanallah, apa yang dilakukan lagi? Wa'mur bil urfi, sampaikan dengan urf, nasihati dia dengan baik. Jangan kau begitu, itu tuh menyakiti hati orang lain, itu tuh mengambil hak orang lain, itu tuh bukan hakmu. Tapi diulang lagi kesalahannya, diulang lagi. Malah dia melawan, mengajak berdebat dengan sesuatu yang mungkin tidak masuk akal. Maka tugas kita, kata Al-Quran, wa'arid 'anil jahilin. Udah, jauhi orang-orang yang jahil. Berarti memang dia tidak paham nih orang nih. Kalau dia berbuat salah, udah kita yang memaklumi, oh mungkin dia tidak sampai pengetahuannya ke situ. Dia mungkin tidak sadar kalau itu adalah kesalahan. Nah, berarti kesimpulannya adalah sing waras sing ngalah ya Bu ya. Siap. Makasih banyak Ustaz Syam, tepuk tangan doang buat Ustaz Syam dan juga pertanyaan bagus dari Ibu Titi. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini saya akan bacakan pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah nih ya. Pokoknya tetap di Islam Indah, jangan pindah channel. Kita akan segera kembali lagi setelah satu ini. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih di Islam Indah, masih di tema kita hari ini, amalan ini bikin surga menanti. Dan alhamdulillah ibu yang pakai kacamata sudah ketemu lagi di sebelah situ. Tadi kacamatanya dilepas soalnya. Oke, saya akan bacakan pertanyaan dari jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Bagus, ada pertanyaan dari Nurita Maudia. Wah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Nah Ustadz, katanya kalau kita sering bersilaturahmi itu bisa mendapatkan pahala. Tapi misalkan ada tetangga yang sakit, terus jarang sekali bersilaturahmi, apakah tetap dijenguk ya Ustadz? Orangnya juga sering julid Ustadz. Banyak yang gak suka juga. Kalau tetap dijenguk, apakah pahala yang didapatkan banyak ya Ustadz? Ya Allah, mentang-mentang orangnya julid. Ustadz Bani, jawab, mohon izin. Tepuk tangan buat Ustadz Bani. Masya Allah. Bapak Ibu rahmatullahi Allah, para pemirsa Islam itu dimanapun berada, jangan julid ya. Nanti kalau sakit gak ada yang jenguk, kasihan. Masya Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laisal wasil bil mukafaah. Orang yang menjaga silaturahim itu bukan yang menyambung silaturahim kalau orang itu sering silaturahim. Tapi al wasil itu adalah man quti'at rahimuhu wasala. Dia tidak disilaturahimi, tidak dikunjungi, tapi dia tetap membalas, dia tetap mengunjungi. Meskipun orang itu julid, meskipun orang itu ngeselin, dia tetap datang, Masya Allah. Itulah yang disebut dengan menjaga silaturahim. Kalau yang dia memang sering harus kita balas, itu sih biasa. Yang luar biasa itu adalah orang itu tidak baik sama kita, kita tetap baik, kita tetap datang, Masya Allah. Itu karenanya kata Rasulullah SAW, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang pengen dimudahkan rizkinya, dibentangkan, dibuka, diberikan jalan banyak sekali untuk datang rizki kepada dia, maka apa yang dilakukan? Falyasil rahimah, sambung silaturahim. Yang kedua, wa ayun sa'alahu fi asarih, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia silaturahim. Jadi silaturahim memudahkan rezeki, memanjangkan umur. Meskipun kata para ulama, apa yang dimaksud dengan memanjangkan umur ada dua. Ada makna hakiki, ada makna majazi. Kalau hakiki memang umurnya ditambah. Jadi begitu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia usia 4 bulan di dalam rahim atau dalam kandungan, dicatat ajalnya. Kata malaikat, ini si fulan
usianya sampai meninggal 60 tahun, tapi ada bintang kecil. Kalau rajin silaturahim jadi 65 atau bisa jadi 67 dan seterusnya. Itu pertama. Yang kedua maknanya adalah maknawi. Umurnya tetap segitu, tapi karena rajin silaturahim, banyak orang kenal sama dia, banyak orang merasakan kemanfaatan dan kebaikan dari dia, sehingga meskipun sudah meninggal, orang tetap menyebut kebaikan-kebaikannya. Meninggal dia sudah terkubang dengan tanah, sudah tidak ada lagi dia, tapi namanya tetap harum, tetap orang bicarakan, tetap orang sebut-sebut, maka seolah-olah dia masih hidup. Siapa itu? Yang paling mulia dan paling tinggi adalah Rasulullah SAW. 14 abad yang lalu beliau sudah meninggal, sampai hari ini, sampai hari kiamat, namanya tetap disebut, hidup umurnya panjang, meskipun sudah meninggal. Maka ayo jaga silaturahim, apalagi kalau dia sedang sakit. Sakit itu kata Rasulullah SAW, kalau ada seorang muslim sakit, hak dia adalah kita besuk. Meskipun dia orangnya julid kayak mau gimana kayak, kita tetap jenguk. Karena apa? Kita ingin mendapatkan pahala surga tadi. Kata Rasulullah SAW, man ada akhahu. Barang siapa yang membesuk, menjenguk saudaranya yang sedang sakit, wa huwa fi khurfatil jannah. Besok dia akan berada di kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Nawawi, apa artinya? Dia pasti masuk surga gara-gara membesuk saudaranya, tetangganya yang sedang sakit. Meskipun dia julid, tetap datang besuk itu kita bawa sesuatu, mukanya senyum, jangan sakit ya, rasain. Itu namanya bukan menjenguk, bukan membesuk, tapi nyumpahin. Waliyadu bilang. Jadi ayo kita tetap berbuat baik meskipun kebaikan itu tidak berbalas kepada kita. Karena kita yakin yang membalas kebaikan kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah kalau membalas itu bukan sedikit. Banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang puncaknya adalah Allah berikan kepada kita surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Tapi ini bagus banget pelajaran ya. Kalau orang julid itu kalau bisa ditemenin. Minimal kita gak dijulitin. Ya, ini Masya Allah luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz Bani. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, waktunya kita mendengarkan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini, dari tema yang kita angkat, akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Maulana, dan lanjutkan doa disampaikan guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Maulana. Amalan yang bikin surga menanti. Ketahuilah ketika kita melakukan amal kebaikan, yakin itu dinilai oleh Allah. Sekecil apapun. Bahkan yang mungkin menurut kita bukan apa-apa, ternyata itu mendapatkan ridho dari Allah. Maka surga pun menanti. Maka jangan pernah meremehkan sekecil apapun amal tersebut. Karena seperti tersenyum, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi orang di jalan. Apalagi membantu sesama, bahkan membayarkan utang orang. Apalagi membantu orang-orang dalam kesulitan, yakinlah surga menanti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah terima seluruh amal kami ya Allah. Karuniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kami amalkan ya Allah. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ampunilah dosa kami dan terimalah taubat kami ya Allah, sehingga surgamu menanti kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi